Bapak Ibu, demikian capaian dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2018 dan 2019. Kita melihat bahwa ternyata perpustakaan mampu memberi manfaat nyata bagi bagi masyarakatnya. Walaupun dengan kondisi geografis negara kita yang syarat dengan bencana alam, itu pun perpustakaan menunjukkan perannya yang luar biasa untuk mampu menggairahkan dan membangkitkan masyarakatnya supaya kehidupan sosialnya bisa maju dan bisa berkembang terus. Berikut adalah video yang akan menjelaskan secara real peran perpustakaan pada saat pasca bencana alam yang dahsyat yang melanda Sulawesi Tengah pada tahun 2018 yang lalu kita melihat perjuangan sebuah perpustakaan desa dalam menggairahkan dan membangkitkan masyarakatnya untuk lebih berdaya bangun dari bencana dan bisa mencapai hidup yang lebih baik. Kami persembahkan untuk Bapak Ibu sekalian video berikut ini. Gempa dan tsunami yang melanda Desa Walatana pada tanggal 28 September 2018 menorehkan luka yang dalam bagi kami. Belum kembali pulih dari gempa, tanggal 28 April 2019 terjadi banjir bandang di wilayah Bangga, Walatana dan sekitarnya. Semua kegiatan masyarakat terhenti dan apa yang kami miliki, kami bangun sedikit demi sedikit, tiba-tiba musnah, termasuk perpustakaan Desa Walatana. Dari hasil donasi dari relawan untuk membuat perpustakaan serta modal awal pembuatan keripik pisang, maka saya bisa belajar mengenai pembuatan keripik pisang melalui buku-buku. Bahan baku pisang di daerah saya sangat mudah didapat dan saya sudah bisa membuat 50-60 pak keripik pisang per hari dan kami sekarang mendapat pelanggan sudah lebih dari 300. Ke depan, keripik pisang saya dapat dikenal dan dinikmati di seluruh Pulau Sulawesi bahkan seluruh Indonesia. Halo Mr. Mahadin, kami dari pasukan Mission Impossible atau misi yang mungkin. Tugas kamu adalah membuat 50 pak keripik pisang khusus untuk dikirim ke kota Palu. Kami tahu keripik pisang kamu selalu habis di Kabupaten Sigi. Misi ini sangat rahasia. Ingat, bila salah satu anggota kamu tertangkap, maka tawarkan keripik pisang tersebut kepada mereka. Mr. Mahadin, alat rekaman ini akan hancur dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5.
Pendapatan kami sekarang alhamdulillah sudah mencapai 15 juta per bulan. Sepertinya saya akan merekrut anggota baru lagi. Siapa itu, bro? Namanya Ibu Hasna. Melalui pengelola perpustakaan Lentera Desa Kabobona yang memperkenalkan buku aneka teknik hidroponik, maka hasil panen meningkat dalam sebulan. Panen bisa dilakukan 2 kali dengan harga per kilogram sebesar 25.000. Dalam 1 bulan memperoleh tambahan penghasilan sebesar 750.000. Nah, itu tadi namanya Ibu Hasna. Saya mau merekrut anggota baru lagi dari Banggai. Siapa lagi itu, bro? Namanya adalah Johnny, oh sungguh menawan hati. Johnny, 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 hey, Johnny, Johnny, Johnny. Hasil karya pertama saya hanya untuk dipajang di rumah, tetapi lama-lama sudah banyak orang yang tertarik dengan hasil karya saya. Untuk menambah inovasi karya saya, maka saya sering membaca buku-buku dan internet tentang membuat kerajinan ukir dari kayu di perpustakaan Desa Sulumbombong. Pada kenyataannya, saya telah mendapatkan sebesar Rp50.000 hingga Rp400.000. Keuntungan yang diperoleh bisa mencapai 3 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Pikiran gila saya mau membuat miniatur keajaiban dunia yang terbuat dari ukiran saya. Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Perpustakaan Kabupaten Banggai memiliki program yang sejalan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu 1 desa, 1 perpustakaan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memilih Kabupaten Banggai sebagai percontohan program literasi untuk kesejahteraan berbasis inklusi sosial ini. Literasi untuk kesejahteraan. Di Sulawesi Tengah, perpustakaan juga turut andil kepada masyarakat untuk bangkit dari bencana melalui layanan informasi dan kegiatan pemberdayaan. Selaku Gubernur Sulawesi Tengah, saya mengajak para bupati, wali kota, dan seluruh kepala desa untuk mensukseskan dan mencontoh program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di ketiga kabupaten tersebut agar masyarakat sejahtera dapat terwujud Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Terima kasih, literasi untuk kesejahteraan. Baik, Bapak Ibu, dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita tertantang bagaimana kontribusi perpustakaan untuk membangkitkan dan menggairahkan masyarakat kita di sektor-sektor dasar, diantaranya kesehatan masyarakat, pendidikan, dan ekonomi. Untuk itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah dan tantangannya cukup berat, tetapi mari kita lakukan saja. Kita berikan yang terbaik, kita lakukan kebaikan-kebaikan yang
dengan sumber daya yang kita punya di perpustakaan dan lebih meningkatkan kualitas sumber daya kita untuk bisa membantu masyarakat kita, terutama yang terdampak COVID-19 ini, untuk bisa bangkit dan juga bisa hidup lebih baik kembali. Next slide, Mas Hari. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang literasi dan kesejahteraan, beberapa fakta yang sudah terjadi dan juga terbukti adalah seorang dikatakan literate bila mampu memahami secara tepat informasi yang dibacanya dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas sekali oleh Ibu Deputi, dan ternyata Bapak Ibu, 50% orang dewasa yang illiterate fungsional ternyata banyak tinggal di bawah garis kemiskinan. Namun bila orang tuanya literate fungsional, berpeluang 5-6 kali lebih besar bagi anaknya untuk menyelesaikan pendidikannya. Sementara ibu yang literate fungsional dianggap lebih mampu untuk mengupayakan kesejahteraan keluarga. Dan sebanyak 60% keluarga prasejahtera Indonesia tidak memiliki ijazah SLA. Sehingga ini bagaimana program ini, Perpustakaan Nasional dan Bappenas memikirkan mengenai situasi ini. Next slide, Mas Ari. Sehingga program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk penguatan literasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperluas ke 100 kabupaten Bapak Ibu sekalian tahun 2020. Ini adalah sebaran-sebarannya, sehingga total sudah ada 160 kabupaten yang sedang dan telah menerima program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Next slide, Mas Ari. Bapak Ibu sekalian, untuk menjawab masalah kemiskinan dengan peningkatan layanan informasi, kita mengetahui bahwa beberapa penyebab kemiskinan informasi diantaranya adalah rendahnya akses terhadap konektivitas, akses terhadap penyedia informasi, sehingga ini membuat masyarakat tidak terkonek dengan informasi dan juga tidak terkonek dengan sumber daya yang ada di sekitarnya. Kemudian faktor kedua adalah masalah konten yang masih menjadi kebutuhan besar dalam menjawab kebutuhan informasi individu. Konten-konten dari informasi inilah yang perlu kita perkaya dan juga kita lihat kualitas dari konten informasi yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor human, di mana masyarakat masih banyak masyarakat yang terabaikan atau kita sebut masyarakat yang masih termarginalkan. Di antaranya para difabel, kelompok difabel, terus kemudian kelompok perempuan, terus kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di lapas, pemuda-pemuda yang putus sekolah, itu masih menjadi masyarakat yang sangat rentan dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Untuk itu, perpustakaan diharapkan sebagai perannya untuk pembelajaran pusat belajar sepanjang hayat masyarakat tanpa kenal waktu, ruang, dan tanpa kenal ruang dan waktu, menjadi akses utama informasi dari segala lapisan masyarakat.
Sehingga perpustakaan perlu meningkatkan penguatan infrastruktur supaya informasi yang diberikan dapat diakses oleh masyarakat. Dan juga penguatan di konten-konten terkait dengan konteks informasi sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga diharapkan terjadinya keadilan informasi untuk semua. Dan juga diharapkan peningkatan literasi informasi yang akan berujung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Next, Mas Ari. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan oleh perpustakaan sendiri. Harus ada kemitraan, harus ada keterlibatan berbagai pihak. Untuk itu, Bappenas dan Perpusnas juga memikirkan mengenai hal ini. Bagaimana kerjasama dan kemitraan perlu dibangun baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Di tingkat nasional, Bappenas dan Perpusnas akan mendorong adanya kemitraan dengan berbagai kementerian dan lembaga nasional. Dan juga terkait dengan akan melibatkan perusahaan pihak swasta, civil society, non-government organization. Kemudian juga di tingkat provinsi, bagaimana nanti kami mendorong akan terbentuknya tim sinergi provinsi yang akan menjadi leading sektornya adalah perpustakaan provinsi. Mengajak semua multi stakeholder yang relevan untuk bisa mendorong keberlanjutan daripada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Telah dinyatakan oleh Bapak Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional RI, bahwa bantuan apapun yang diberikan sifatnya adalah stimulan. Dan diharapkan ini akan menguatkan pijakan kaki Bapak Ibu semua di lembaganya masing-masing untuk keberlanjutan daripada literasi untuk kesejahteraan ini. Dengan support yang semakin lama semakin sedikit dari perpustakaan nasional. Jangan dilihat dari sedikitnya, tetapi lihatlah bahwa sebenarnya dari nasional mengharapkan ada kemandirian dan sustainability yang kuat dari Bapak Ibu instansi Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga terjadi di perpustakaan kabupaten dan perpustakaan desa. Sehingga apapun layanan yang diberikan oleh perpustakaan kabupaten dan perpustakaan desa bisa bermanfaat langsung dan nyata untuk masyarakat. Dan juga di sini Perpustakaan Nasional sudah menyediakan tim mentor nasional dan juga master trainer untuk membangun kapasitas daripada pengelola perpustakaan baik kabupaten, provinsi maupun desa supaya bisa memberikan layanan yang lebih berkualitas dan bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat. Next, Mas Ari. Bapak Ibu sekalian, inilah tujuannya dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tujuan gambaran besarnya, terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Menyasar pada semua lapisan masyarakat. Memberi manfaat nyata pada semua lapisan masyarakat. Dan bertujuan khusus dengan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan supaya lebih meningkat. Kemudian juga penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pun menjadi meningkat. Dan juga
komitmen dan dukungan stakeholder supaya transformasi perpustakaan ini berkelanjutan menjadi meningkat, banyak orang yang ingin terlibat, saling bekerja sama, simbiosis mutualisme dengan perpustakaan, sehingga banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaatnya. Kata sejahtera di sini Bapak Ibu tidak hanya masalah ekonomi saja, tetapi suatu kondisi di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Itu adalah cita-cita kita bersama. Lalu bagaimana caranya? Next, Mas Ari. Strategi transformasi perpustakaan ini akan dilakukan dengan 3 strategi. Dan kita akan melakukannya bersama-sama 1 tahun ke depan ini. Pertama adalah meningkatkan kualitas layanan informasi melalui bahan pustaka yang berkualitas, komputer, dan internet. Strategi yang kedua, membangun kapasitas dan meningkatkan kapasitas pengelola perpustakaan kabupaten untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga kita mampu mengidentifikasi apa sih yang menjadi problem di masyarakat sekitar, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar, dan apa yang bisa difasilitasi oleh perpustakaan untuk membantu mereka dengan layanan yang disediakan. Kemudian strategi yang ketiga adalah melakukan advokasi, membangun kemitraan dengan institusi pemerintah, dengan pihak swasta, dengan lembaga-lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, dengan perangkat-perangkat atau sumber daya lainnya, supaya transformasi ini bisa berkelanjutan. Kita membangun dasarnya dulu, sehingga perpustakaan ke depan itu bisa terus memberi manfaat nyata, merubah hidup orang lebih baik. Seperti yang saya alami. Next. Next, Mas Ari. Baik. Lalu kegiatannya apa untuk menjalankan ini? Pertama adalah kegiatan capacity building atau membangun kapasitas melalui bimbingan teknis. Kemudian kami akan memberikan pendampingan rutin dan berkelanjutan secara fisik maupun juga secara jarak jauh. Beberapa sudah bertemu dengan tim saya, tim konsultan, namun banyak juga yang belum, tetapi sudah di WA aktif, sudah di telepon. Jadi mohon maaf, memang ini jalan yang harus kita lakukan, baik secara visit maupun secara non-visit. Yang penting adalah kami berupaya bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam mentoring atau pendampingan supaya kita semua bisa melakukan tahapan demi tahapan kegiatan program 1 tahun ke depan. Kemudian juga sudah disebutkan oleh Ibu Deputi terkait dengan akan ada peer learning meeting di tingkat nasional. Ini adalah peer learning meeting adalah pertemuan dengan para sesamanya untuk saling belajar. Jadi nanti diharapkan 100 kabupaten dan 32 provinsi, 32 provinsi ini akan bertemu, saling bertemu untuk bisa saling belajar, saling memotivasi, saling menginspirasi, strategi-strategi apa yang sudah dijalankan dan yang berhasil, sharing praktek-praktek baik, bagaimana menjalankan literasi untuk kesejahteraan ini sehingga bisa memberikan dampak nyata untuk masyarakat. Kemudian juga penyediaan support untuk peningkatan layanan informasi melalui koleksi bahan pustaka, komputer, dan internet.
Ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional nantinya untuk pengadaan dan distribusinya. Kemudian membangun, seperti yang sudah saya sampaikan, membangun sinergi multi-stakeholder di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa. Ayo kita ajak instansi-instansi pemerintah yang lain, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga masyarakat, dan juga orang-orang yang mempunyai passion yang tinggi terhadap perpustakaan dan membangun masyarakatnya untuk sama-sama kita bekerja sama dan bermitra. Kemudian kegiatan yang lain adalah monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, itu perlu didokumentasikan sehingga bisa terlihat kita sudah sampai mana, pencapaian kita sudah sampai mana, dan juga pembelajaran-pembelajaran apa yang kita petik dari situ. Kami sudah menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis online. Sehingga nanti kami akan mendorong Bapak Ibu untuk bisa bagaimana cara melakukannya, dan juga bagaimana cara menggunakan monitoring dan evaluasi data-data yang sudah Bapak Ibu masukkan itu untuk bisa menjadi bahan advokasi Bapak Ibu kepada pimpinan atau juga kepada para pengambil kebijakan. Pak Bupati, inilah yang sudah kami lakukan kepada masyarakat Bapak Ibu, kepada masyarakat Bapak, kepada masyarakat Ibu Bupati. Sehingga dukungan dan juga kemitraan akan makin meningkat dan banyak orang pada akhirnya bisa memahami bahwa perpustakaan bukan sekedar tempat baca buku dan gudang buku saja, tapi perpustakaan mampu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga publikasi. Publikasi, baik publikasi lokal dan publikasi nasional, untuk mempromosikan kepada seluruh masyarakat dan juga pemangku kebijakan yang lebih luas, peran perpustakaan ini luar biasa. Bukan sekedar tempat baca buku atau tempat buku-buku usang, tetapi mampu merubah hidup orang lebih baik. Mampu berperan pada dan menjadi tulang punggung pembangunan masyarakat, pembangunan daerah, pembangunan nasional. Next slide. Lalu tahapannya apa kalau begitu? Saat ini kita berada di tahapan sosialisasi program dan membangun komitmen. Pada sesi ini juga, pada kesempatan event ini, kami mendorong Bapak Ibu semuanya di 100 kabupaten 32 provinsi untuk terus berkomitmen untuk siap menjalankan program ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sendiri. Mari kita lakukan bersama-sama. Mari kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia peran dan kontribusi perpustakaan memang luar biasa. Tadi Bapak Ibu sudah melihat foto-foto orang yang mendapatkan manfaat karena layanan perpustakaan. Hal sederhana, tetapi bisa merubah hidup orang lebih baik dan akan selamanya diingat. 20 tahun lebih saya bekerja di kesehatan. Pada akhirnya, itu yang selalu membuat hati saya terngiang-ngiang adalah sebenarnya saya bisa seperti ini karena jasa sebuah perpustakaan. Baik perpustakaan desa maupun perpustakaan kabupaten saat itu. Maka saya 8 tahun lebih saya mengabdikan karya-karya saya, mengabdikan saya untuk terus berkarya, tetapi tidak di kesehatan. Tapi bagaimana saya menyuarakan, hello, perpustakaan sudah mampu merubah hidup orang loh. Contohnya saya, anak desa yang tidak punya akses, yang hidup di
situasi terpencil dan orang tidak punya, itu bisa sekolah di kota dan juga menyelesaikan beberapa pendidikan karena perpustakaan. Karena saya bukan orang yang berada, ayah ibu saya seorang biasa, dan saat itu biaya kedokteran sangat tinggi, tapi perpustakaan bisa merubah, bisa membangun wawasan dan juga pikiran saya, dan membuat seorang anak kecil menjadi punya harapan terhadap masa depannya dalam keadaan sulit saat itu. Tahapan yang kedua, Bapak Ibu, adalah penyediaan buku, komputer, dan internet. Dengan perkembangan teknologi saat ini, dan kita akhirnya pun juga terima kasih kepada teknologi, walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi juga akhirnya bisa bertemu secara virtual. Mudah-mudahan setelah COVID-19 nanti kita bisa bertemu secara fisik dan lebih terasa persaudaraan kita. Kemudian juga bisa melalui komputer dan internet bisa membuat masyarakat bisa mengakses informasi yang up to date, bisa terbuka dengan dunia luas, bisa terkoneksi dengan sumber daya yang lebih luas, bisa terkoneksi, bisa terakses dengan informasi-informasi yang lebih luas. Tidak melihat dia di kota maupun di desa. Kemudian yang ketiga ada bimbingan teknis. Ini akan dilakukan pelatihan, kemudian ada mentoring pendampingan yang telah saya jelaskan, kemudian ada stakeholder meeting. Kita ajak multi stakeholder di wilayah kita, di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, untuk bisa memahami ini peran kita, dan kita akan membangun masyarakat, ayo kita lakukan bersama-sama sesuai dengan sumber daya kita masing-masing. Perpustakaan tidak menjadi tempat maha tahu segalanya, tetapi kami mendorong pengelola perpustakaan bekerja sama dengan banyak pihak, dengan Disperindak, dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Pendidikan. Sama-sama yuk kita bekerja sama, berkoordinasi, sama-sama kita membangun masyarakat kita. Dan tidak membuat perpustakaan menggantikan tupoksi orang lain, tidak. Tapi kita bersinergi. Kata kuncinya adalah mari kita bersinergi bersama. Tanpa mengambil tupoksi orang lain, masing-masing menjalankan sesuai perannya. Dan juga ada peer learning meeting. Seperti sudah saya jelaskan tadi. Dan setiap tahapan akan ada proses monitoring dan evaluasi. Lalu kapan aja ini tahapan dilakukan? Kan persoalannya sekarang kita sedang dirumahkan. Ya, next slide. Ini adalah timeline mengenai kegiatan. Nanti akan ada pembekalan master trainer untuk sebelum diterjunkan untuk BIMTEK pada minggu ke-4 Juni 2020, insya Allah semuanya sudah mulai normal. Kemudian bimbingan teknis, strategi pengembangan perpustakaan dan teknologi informasi dan komunikasi yang akan diberikan kepada 32 provinsi, rencananya bulan Juli Agustus. Dan rencananya akan dilakukan secara normal dalam kondisi bertemu secara fisik. Tetapi kami sudah punya plan B-nya juga, apabila itu belum memungkinkan, maka kegiatan ini akan dilakukan secara virtual. Kemudian yang ketiga ada pelatihan sistem informasi manajemen yang menjadi bagian daripada monitoring evaluasi.
kami Perpustakaan Nasional sudah mengembangkan suatu aplikasi namanya Kunang-Kunang. Binatang kecil yang bercahaya di malam hari yang memberi terang bagi wilayah sekitarnya. Kecil namun menerangi. Kunang-Kunang. Itu pada Agustus 2020 nanti. Dan ini akan diharapkan dihadiri oleh orang-orang yang terlibat di dalam IT di setiap kabupaten. Kemudian ada stakeholder meeting nasional. Ini pertemuan dari para tim sinergi provinsi di 32 provinsi. Ini rencananya akan dilakukan bulan November 2020. Dan diharapkan ini masih pertemuan secara fisik di Jakarta. Kemudian ada peer learning meeting nasional. Ini yang akan dihadiri oleh sebagian besar pelaku transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Biasanya ini dihadiri oleh ribuan orang. Mudah-mudahan bisa mencapai 1000 dan bisa dilakukan. Itu rencananya akan dilakukan awal Desember 2020. Semoga ini semua bisa dilakukan secara physical meeting. Tapi apabila tidak memungkinkan, ini akan diteruskan Bapak Ibu. Program ini akan diteruskan. Demikian komitmen dari Perpustakaan Nasional dan Bappenas untuk terus meneruskan program ini, apapun yang terjadi. Karena memang sudah terbukti perpustakaan ini berperan penting dalam turut membangkitkan gairah masyarakat dan juga membangkitkan perekonomian masyarakat sehingga menuju lebih baik, terutama dalam kondisi pandemi. Jadi kita harus patut bangga karena pemerintah nasional sudah memberikan kepercayaan ini kepada perpustakaan. Kemudian ada dokumentasi dampak, tentunya ini dokumentasi dampak, mendokumentasikan dampak-dampak atau manfaat-manfaat apa yang sudah diterima oleh masyarakat karena layanan Bapak Ibu. Tahun 2019 kami sudah membuat video atau alat nyata untuk bisa menunjukkan setiap provinsi. Maka kami mendorong juga Bapak Ibu di 100 kabupaten di 32 provinsi melalui layanannya, apapun itu perubahan yang terjadi di masyarakat, itu untuk didokumentasikan dan bisa kami ambil dan juga kita promosikan melalui video dan buku-buku. Salah satunya dari Sulawesi Tengah tadi. Kemudian ada pengiriman buku dan komputer oleh Perpustakaan Nasional. Ini masih ongoing dalam proses. Kemudian mentoring dan pendampingan ini dilakukan oleh tim saya, tim konsultan, untuk mendampingi Bapak Ibu dalam melakukan setiap tahapan. Maka terimalah kami dengan gembira ketika kami tiba di tempat Bapak Ibu atau menghubungi Bapak Ibu, dan saya memohon komitmen yang luar biasa dari Bapak Ibu untuk bisa bekerja sama, bermitra bersama, sehingga program ini bisa kita realisasikan dan bisa memberikan dampak nyata seperti Pak Mahadin tadi, seperti orang-orang yang lain, Priska, Pak Imam, yang penyandang tunanetra, yang mampu berubah hidupnya karena perpustakaan. Mari kita lakukan bersama-sama. Next slide, Mas Ari. Demikian Bapak Ibu. Oh, ini sebelumnya tim saya, ya. Nah, ini tim saya. Nanti beberapa akan hadir di tempat Bapak Ibu, insya Allah COVID-19 akan segera berakhir sehingga kita bisa bertemu in person, kita bisa saling menjalin persaudaraan untuk kemajuan transformasi perpustakaan
dan juga untuk kemajuan masyarakat melalui perpustakaan. Ini adalah tim saya. Ya, next. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian. Mari kita bekerja sama. Kita sama-sama bekerja, sama-sama melakukan yang terbaik, sama-sama melakukan kebaikan dari apa yang kita kerjakan sehari-hari di perpustakaan, supaya banyak priska-priska yang lain, banyak imam-imam yang lain, dan juga banyak ibu inor yang lain di pedalaman sana, baik di pedalaman, pemuda putus sekolah, difabel, kaum difabel, ataupun yang lainnya, para perempuan-perempuan, mereka menjadi berdaya, mereka menjadi mampu mensejahterakan keluarganya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan maju terus perpustakaan Indonesia, kami selalu ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam gembira, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun perpustakaan yang ke-40 tahun. Semoga perpustakaan makin jaya, perpustakaan kita makin berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk hidup sejahtera. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Erlin yang telah memaparkan, yang memberikan pemaparan yang begitu menarik, yang kami harapkan dengan pemaparan ini menambah kejelasan tentang gambaran bagaimana program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilaksanakan di lapangan dan bagaimana program tersebut berdampak secara nyata bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Baik Bapak Ibu, perlu saya ingatkan Bapak Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menuliskannya pada fitur Q&A yang tersedia. Pertanyaan atau tanggapan dari peserta akan dibahas dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi Ibu Erlin tadi dijelaskan bagaimana perpustakaan berperan dalam mendorong lahir, tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, usaha kerakyatan, usaha mikro dan kecil. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu sektor yang paling terpukul dengan adanya pandemi COVID-19 ini adalah sektor ekonomi kerakyatan, ekonomi mikro dan kecil. Bagaimana perpustakaan kemudian mengambil peran dalam menggairahkan kembali sektor ini di tengah pandemi, berikut pemaparan yang kita harapkan akan memberikan perspektif, memperkaya perspektif bagaimana perpustakaan berperan dalam menggairahkan ekonomi kecil UMKM di tengah wabah COVID-19. Pemaparan berikut akan disampaikan oleh Direktur BRI Microfinance Center Bapak Agus Rahmadi SPMMMA. Kepada beliau disilahkan. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa Bapak Agus Rahmadi ini sudah lama menggerakkan bagaimana pengembangan UMKM di Indonesia melalui institusi yang beliau pimpin. Untuk itu mari segera kita jelang peran beliau. Ya. Silakan Mas Ardi. Oke, mari Pak. Ya, yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Syafri Bando, Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia. Yang kami hormati Bapak Deputi Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Bablas RI, Bapak Insinyur Subandi Sarjoko. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Perpusnas RI,
Ibu Woro Titi Haryanti, dan juga yang saya hormati tim leader konsultan pendamping untuk program ini, Ibu Erlin Juliastini, dan juga Kepala Pusat P3MB Perpusnas RI, Dr. Andes Denny Kurniadi, Master Bidang Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan dan namo budaya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, khususnya para kepala perpustakaan, kepala dinas perpustakaan provinsi, dan juga para kepala dinas perpustakaan di kabupaten. Ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau kami yang selama ini bergerak di bidang banking ataupun juga UMKM, kewirausahaan, saat ini kami disambungkan dengan perpustakaan. Apakah ini ada hubungannya? Dan sepertinya sangat berhubungan. Saya sedikit mau bernostalgia sedikit sebentar, Bu, Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya waktu SD dulu sangat gemar membaca. Kenapa gemar membaca? Karena ada perpustakaan di sekolah saya waktu SD. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, Bapak ya. Waktu SD itu saya sempat baca banyak hal terkait ini marga satwa. Jadi cerita soal binatang, soal bagaimana mereka hidup, berpetualang, beranak pinak, dan slide next please, slide-nya terus. Nah, di situ saya sebelumnya apa? Nah, di situ saya banyak belajar mengenai bagaimana kehidupan binatang itu. Dari lahir sampai dia besar dan kemudian beranak pinak dan seterusnya. Dari gajah, dari rubah, macam-macam itu, Bu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya terpacu jadi suka membaca, dan itu adalah jembatan bagi saya untuk akhirnya membaca yang lain-lainnya. Nah, naik ke SMP, SMA. Kalau tadi perpustakaan SD, saya waktu SMA, ada perpustakaan di sebuah kantor wali kota. Nah, di situ juga menyediakan banyak buku. Melanjutkan hobi saya banyak baca buku-buku. Nah, di-trigger dari apa? Waktu itu ada buku mengenai Dr. Karme, ada Winnetou Gugur, ada Old Shatterhand, macam-macam. Cerita-cerita koboi, Indian, segala awalnya begitu saja, Bu. Tapi gara-gara baca beginian, akhirnya baca juga yang lain. Soal kewirausahaan, soal ekonomi, segala macam. Tapi awal-awalnya hanya dipikir adalah hal-hal yang santai, yang soal binatang, yang soal cita-cita Indian, cowboy. Tapi disinilah peran di mana waktu itu perpustakaan memulai menimbulkan minat baca bagi anak SD, SMP, dan SMA. Nah, disitulah saya mulai berpetualang dengan banyak bacaan-bacaan lain. Dan saya sangat bersyukur, saya sempat bertemu dan ketemu dengan para petugas perpustakaan waktu SD, SMP, dan SMA. Saya berterima kasih sekali, sehingga sampai sekarang pun saya masih senang membaca seperti itu. Nah, lanjut please. Nah, lalu apa hubungannya dengan gairah membaca yang dimulai dari kecil tadi dengan situasi sekarang, Pak? Apakah gairah membaca tadi masih ada, masih meluap-luap begitu? Seperti saya waktu lihat buku tuh rasanya, baca pinjam buku 5 biji dari wali kota perpustakaan itu, sore dapat, malam itu sudah selesai kebacanya. Luar biasa kan daya bacanya. Nah, tapi sekarang gimana nih perpustakaan? Apakah buku-bukunya masih diminati seperti itu? Masih banyak anak remaja muda seperti itu? Mohon maaf, sekarang ada terjadi yang namanya disrupsi. Di bidang banyak hal sekarang ini. Nah, disrupsi ini apa saja? Di bidang teknologi, di bidang perekonomian, di bidang bisnis, di bidang pendidikan, banyak hal lagi yang lain, termasuk tentu saja adalah disrupsi di bidang perpustakaan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, disrupsi ini kalau dilihat dari arti kata sebenarnya, sebetulnya adalah dicabut dari akarnya. Katanya begitu. Disruption dalam bahasa Inggris. Dicabut dari akarnya, bedol desa seakar-akarnya. Artinya apa? Terjadi perubahan total mengenai apa yang selama ini ada dan diubah menjadi hal yang bisa jadi ada sedikit hubungannya dengan sebelumnya atau bahkan berubah total. Nah, sebelum saya ngomong soal perpustakaan, yang lain coba aja. Kalau kita ngomong disruption itu
ada banyak langkah ya. Ada zaman di mana awal-awal industri revolusi itu ketemu mesin uap, itu disruption. Yang tadinya pakai kuda, sekarang pakai mesin uap. Kemudian terjadi disruption lagi, di mana ditemukan listrik, terjadi industrialisasi. Terus jadi disruption lagi, di angkatan ketiga, di mana terjadi perubahan karena ditemukannya internet dan segala macam gitu. Nah, ini semua total mengubah pola bisnis, pola pikir, bahkan pola kehidupan perilaku masyarakat. Nah, termasuk sekarang yang sedang terjadi adalah disruption, bedol desa, dicabut sampai akar-akarnya di dalam perpustakaan. Coba bayangkan selama dulu kalau saya berpikir tumpukan buku yang disusun rapi, kemudian berantakan kayak di Hudaladil, orang pada cari-cari buku, mana yang aku cari gitu. Apakah perpustakaan masih seperti itu? Tentu saja tidak, kan? Rak buku yang tertata bagus begitu, sekarang sudah bukan itu lagi. Nah, sekarang orang udah dengan gampang googling dan segala macam ketemu bidang yang mau dibaca. Nah, disruption seperti ini tuh sebetulnya membuat perubahan itu begitu cepat. Lalu apa hubungannya dengan saya katakan disruption tadi yang sekarang kita kejadian apa? COVID-19. Nah, COVID-19 ini ternyata banyak mengubah dari pola hidup, pola perilaku, bisnis, dan segala macam. Bahkan bisa saya katakan, COVID-19 ini bukan saja membuat perubahan, tapi menjadi akselerator bagi revolusi. Akselerator dari disrupsi itu sendiri, termasuk di bidang perpustakaan. Nah, kenapa? Dengan adanya COVID ini sepertinya yang tadinya baca internetan pelan-pelan, nanti dululah nggak pakai HP juga nggak apa-apa, nggak pakai webinar nggak apa-apa. Tapi gara-gara COVID-19 ini, mau nggak mau kita dipaksa. Jadi yang namanya disruption tadi, yang tadinya hanya sekedar pengetahuan, sekarang betul-betul kejadian dan harus dialami dan harus kita hidupi bersama. Nah, ini kan sesuatu yang dipaksa nih, Pak. Coba kita tadinya kalau ada ide work from home, kerja di rumah itu mungkin, pasti orang akan malas-malasan. Nggak mungkin, nggak bisa begitu. Bisnis di rumah aja bisa nggak? Nggak bisa. Perpustakaan dari rumah bisa nggak? Tapi gara-gara COVID, ini mempercepat disruption itu sendiri. Dipaksa tinggal di rumah dan mau nggak mau pakai teknologi yang saat ini ada. Nah, yang smart automation sekarang lagi terjadi ini, entah itu pakai IoT, entah itu robotik dan segala macam, ini semakin menjadi-jadi. Termasuk tentu saja di bidang perpustakaan. Jadi COVID-19 poin pertama adalah menjadi akselerator dari disrupsi itu sendiri. Menjadi akselerator dari revolusi yang ada dimanapun, termasuk di perpustakaan. Ya. Jadi siap-siap kita secara mental, secara fisik, secara teknis, secara filosofis, harus siap menerima ini, termasuk para pustakawan, para pihak yang terkait dalam perpustakaan. Nah, sekarang apa hubungannya? Next, please. Apa hubungannya dengan UMKM, dengan kewirausahaan? Nah, saya akan bawa Bapak-Bapak, Ibu dalam apa yang saat ini terjadi di Indonesia. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Wirausaha, pengusaha di Indonesia sekarang mulai bergerak naik angkanya. Tetapi di sisi lain, ternyata kenaikan orang yang pengen jadi pengusaha ini tidak sebanyak seperti apa yang di tempat lain. Nah, padahal ada satu data yang mengatakan begini, ini di Kementerian UMKM juga ada, di Bank Dunia juga ada, yang mengatakan bahwa kalau sebuah bangsa itu, negara itu, ekonominya mau tumbuh cepat, paling tidak 8%, minimal 8% dari jumlah penduduknya itu adalah pengusaha. 8% dari total pengusahanya itu, 8% dari total penduduknya itu adalah pengusaha. Nah, ini yang akan memicu ekonomi bangkit, lebih lancar. Nah, di Indonesia belum mencapai, ya kemarin tuh katanya 2, sekian, tapi sekarang sudah naik sebagai 3, sekian persen, jauh dari angka 8. Nah, ini di Indonesia, ini kalau dibandingkan dengan India, dengan Amerika, apalagi dengan Asia Tenggara aja lah, masih jauh kok. Jadi, para pengusaha ini perlu dipicu supaya banyak lahir lagi baru. Sehingga makin banyak orang terlibat dalam kewirausahaan. Nah, rasio penduduk dan
pengusaha ini menentukan ekonomi? Ya, kenapa? Karena dengan banyak orang jadi pengusaha, banyak kewirausahaan ditumbuhkan, itu menciptakan tenaga kerja, bisa menyerap tenaga kerja, menciptakan inovasi lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan pajak, ya, lain juga mendorong inovasi-inovasi dan kemandirian di dalam masyarakat. Bahkan ini merupakan salah satu tolak ukur kemajuan bangsa itu kalau ada orang-orang yang mau masuk di dalam kewirausahaan pengusaha, tidak hanya sekedar pengen jadi pegawai. Nah, seperti itu. Nah, ini apa yang terjadi di Indonesia dari sisi kacamata dari pengusaha. Lalu, next please. Silakan, lanjut. Nah, lalu apa yang terjadi dengan yang terjadi di Indonesia ini? Strukturnya itu seperti apa? Coba Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau. Ribuan pulau. Orangnya juga banyak, tersebar berbagai macam suku. Orangnya terjadi berbagai background, latar belakang, agama, suku, budaya, macam-macam. Nah, hal seperti ini membuat, ya, di satu sisi bisa dari titik lemah. Tapi di satu sisi ini justru malah hal bagus. Kenapa? Ini akan menciptakan gap yang akhirnya menciptakan demand dan supply. Nah, kalau terjadi demand dan supply, itu akannya menimbulkan transaksi. Nah, kalau terjadi transaksi, itulah adanya bisnis muncul. Nah, ini kan jadi dari sisi ada kelemahannya, tapi dari sisi lain ada kebaikannya. Kita harus bisa manfaatkan ini. Ya. Nah, profil yang tersebar macam-macam seperti ini bisa menjadi kekuatan. Nah, penduduk yang sekitar 260 juta ini pun tadinya menjadi, waduh, penduduknya besar sekali, makannya banyak sekali. Ternyata itu menjadi pasar yang besar. Itu jadi kekuatan luar biasa. Secara konvensional dari awalnya jadi kelemahan dan sekarang dikonversi menjadi kekuatan. Kenapa jadi kekuatan? Karena dari 660 juta itu sekarang tidak semua bangsa memiliki ini. Apa? Hampir sebagian besar penduduk Indonesia ini saat ini adalah pada usia produktif. Ini kelebihan kita yang harus kita manfaatkan. Tidak gampang punya struktur kayak gini. Nah, ini Indonesia lagi boom karena penduduknya tuh kebanyakan secara persentase lebih banyak anak mudanya yang produktif. Ini kalau dimanfaatkan baik akan men-trigger usaha yang luar biasa. Nah, sekarang saya mau nanya, anak muda ini menjadi pengusaha pasti harus punya keterampilan, harus ada pengetahuan, harus ada wawasan, harus ada filosofi, harus ada pelatihan. Apa? Dimulai dari mana? Salah satunya tentu saja dari belajar ya, dari sekolah, dari kuliah, segala dari kursus. Tapi tidak ada satu hal lain yang juga bisa, ada satu hal lagi yang lain yang bisa juga dihubungkan. Apa? Kemampuan baca yang di-trigger dari banyaknya bacaan yang memicu mereka mau baca. Salah satu peran yang bisa diambil adalah dari perpustakaan tentu saja. Kalau perpustakaan bisa membuat bagaimana menarik para pemuda remaja ini mau baca dan ter-trigger di pengusaha, ini adalah salah satu kontribusi dari perpustakaan Indonesia. Nah, Bank Rakyat Indonesia memang sudah dari awal kita mengikuti UMKM ya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah ya. Apa yang saya sampaikan tadi sejak dari 125 tahun lampau diikuti oleh Bank Rakyat Indonesia. Saya sekedar sharing dari waktu tahun 1895 berdiri sampai sekarang BRI masih rajin, masih loyal mengikuti dinamika seperti ini di Indonesia. Next please. Nah, terus Bu, Pak, next slide-nya. Nah, lalu apa yang terjadi terus? Kami dari BRI sebelumnya Pak. Kami dari BRI Microfinance Center. Kami adalah lembaga riset, konsultasi dan pendampingan dan networking ya. Kami bidang utama tentu saja riset dan konsultasi. Nah, kami di era COVID selama ini juga sudah sempat bikin survei ya. Pemerintah bikin survei, banyak lembaga bikin survei soal COVID, kami pun juga ada. Nah, kalau tadi saya sempat sampaikan bahwa belum ada 4% pengusaha yang ada di Indonesia, dan penduduknya 260 juta, dan mungkin hanya sekitar berapa persen yang di pengusaha. Nah, sekarang, dari sebagian besar pengusaha itu ternyata adalah pelaku UMKM. Nah, adanya COVID ini, ternyata berdampak langsung atau tidak langsung kepada mereka. Nah, saya mengatakan
temuan kita saat ini berdasarkan halo. Halo. Nah, ini adalah sektor UMKM yang terjadi pandemi COVID-19 ini. 60% responden yang kami survei itu mengalami penurunan secara penjualan. 60%. Lebih dari 30% turun penjualannya. Bahkan terdapat 7% di antaranya itu sama sekali tidak terjadi penjualan. Gila kan? 70%, hampir 60% lebih ini. Mereka mengalami penurunan drastis. Bahkan ada yang sama sekali nggak ada pemberitaan. Apalagi yang lain. 77% adalah mengalami penurunan permintaan. Selain juga mengalami kesulitan bahan baku dan lain-lainnya. Distribusi permodalan. Artinya apa? Hampir semua ya, pelaku UMKM ini mengalami dampak terhadap UMKM ini. Nah, sekarang dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, paling banyak terkena dompet siapa? Yang paling terpengaruh oleh dampak COVID siapa? Lagi-lagi ternyata tetap juga yang mikro. Yang mikro, kecil, dan menengah itu tetap yang kena nih. Jadi bisa dilihat nih, yang usaha menengah itu 64%, usaha mikro 61%, usaha kecil 53%. Nah, ini semua terdampak. Jadi secara segmentasi mikro, kecil, menengah, semua kena dampaknya. Jadi siapa bilang COVID ini biasa-biasa saja, tetap luar biasa dampaknya. Nah, lalu apalagi? Ini para pelaku usaha ini yang sedang mengalami pandemik ini, mereka mencoba punya kiat, mereka bermanuver bagaimana caranya supaya survive. Nah, mereka bisa mengatakan begini, aku mengadakan penyesuaian fungsi dan jam kerja di bisnisku. Entah tokonya bukanya setengah hari, atau mungkin karyawannya dikurangi, atau mungkin gajinya dipotong separuh, ataupun sampai yang paling parah, sampai harus ada PHK dan seterusnya. Nah, ini semua adalah yang kami survei selama ini. Ternyata memang dampaknya itu nyata begitu. Nah, dari 4.000 sekian sampel yang kami lakukan survei ini, mayoritas di antara mereka pelaku usaha ini adalah milenial yang umurnya kurang dari 40 tahun. Luar biasa, Pak. Dampaknya sampai milenial itu kena langsung begitu. Nah, itu survei yang kami lakukan. Survei yang lebih gede lagi, yang dari kementerian ada lagi. Next, please. Ini dari kementerian. Dari kementerian itu juga memberikan riset sampling kepada populasi kredit pengusaha mikro, kecil, dan menengah ini. Koperasi seperti apa, pelaku usaha seperti semua kena dampak. Semua kena dampak. Sektornya, dari sektor usahanya, modalnya, permasalahan produksinya, dan setiap hal ini membuat, ya total disebutkannya ada sekitar 51 juta pelaku usaha mikro ya, tapi ternyata semuanya kena dampak. Nah, lalu next please. Terus, nah dampaknya kalau dibedah, dipetani ke lebih kecil lagi, segmentasi paling banyak di mana? Nah, ternyata kalau yang survei kami tadi menemukan, di BMC menemukan yang paling kena dampak itu adalah perdagangan, ya, bidang perdagangan. Di sini lebih detail lagi, si Kementerian UMKM ini memberikan detail lagi bidang kuliner, bidang yang terkait dengan makanan. Ya, perdagangan, tapi ada juga yang kebanyakan terkait dengan makanan. Nggak heran sekarang tuh banyak orang mulai gasak kusuk, katanya ada masalah, ada banyak pihak yang nggak bisa makan, dan segala macam. Itu nyata. Nah, ini kalau bisa dilihat datanya ini, semua mengacu pada bahwa setiap provinsi yang ada di Indonesia ini terjadi permasalahan. Dan salah satu yang paling besar ternyata di mana? DKI Jaya. Di Jakarta yang paling banyak kena kasus. Kenapa? Ya, karena paling banyak para pelaku usaha di sana juga. Next, please. Nah, lalu apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini, ataupun banyak pihak terkait dengan virus corona atau COVID-19 ini? Banyak, Pak. Ya, kita sekilas saja, pemerintah sudah memberikan subsidi melalui BCPS, memberikan jaring pengaman sosial, pelaku usaha diberi keringanan pajak, diberi stimulus untuk kredit usaha rakyat, diberi keringanan untuk melalui perbankan, diberi keringanan untuk restrukturisasi pinjamannya, sehingga pinjamannya bisa dibayar
tertunda, gitu, ditunda pembayarannya dan seterusnya. Nah, ini semua adalah program-program yang dipakai oleh pemerintah dan stakeholder pelaku usaha UMKM ini untuk menolong mereka. Nah, apakah itu cukup? Ya, belum cukup. Masih banyak lagi yang lain terus akan dilakukan. Nah, masalahnya begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, COVID-19 ini adalah permasalahan yang luar biasa dan beda dengan krisis yang waktu-waktu kemarin kita terjadi. 98 kita krisis, 2008 kita krisis. Tapi yang sekarang ini krisis beda. Kalau yang 98 dulu waktu krisis, BRI masih luar biasa, survive juga. Semua perbankan yang bergerak di bidang mikro masih nyaman. Sekarang hampir semua pelaku usaha kena. COVID-19 ini tidak pandang bulu segmen mikro kecil menengah. Tidak pandang bulu orang miskin, orang kaya. Tidak pandang bulu ini laki perempuan. Tidak pandang bulu ini muda atau tua. Semua bisa kena. Nah, karena tipenya yang kayak gini ini, mau nggak mau, ini membutuhkan kontribusi sinergi dari semua pihak di dalam menangani pelaku usaha yang terdampak pada COVID-19 ini. Tidak cuma melulu bantuan pemerintah, stimulus fiskal, pembiayaan, dan seterusnya. Masih banyak lagi yang lain. Next, please. Nah, lalu apa yang terjadi? Apa yang bisa dilakukan secara khusus untuk menggairahkan ya perpustakaan, khususnya kita masuk ke perpustakaan, untuk menggairahkan ekonomi di tengah pandemi ini, lalu perpustakaan itu bisa ngapain ini? Ya, silakan terus Pak. Next, please. Nah, saya ingin menyampaikan hal ini sangat basic sekali. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita ingin memberdayakan masyarakat, tadi masih ingat tadi akan ada tagline tadi, inklusi untuk kesejahteraan, literasi untuk kesejahteraan sosial ya. Ini sama ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pustakawan dan para kepala dinas nih ya yang mengikuti, ini di dalam memberdayakan UMKM perekonomian ini ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang minimalis approach. Ini adalah pendekatan yang melulu hanya memakai pendekatan keuangan. Jadi literasi ataupun pendekatan cara menolongnya itu hanya dengan pembiayaan, dikasih pinjaman dan seperti itu. Nah itu aja. Nah ini selama ini perbankan juga selama ini banyaknya begitu mungkin. Koperasi kebanyakan juga begitu, pokoknya menyediakan pembiayaan untuk pelaku usaha dan seterusnya. Hanya pembiayaan saja. Tapi di tengah COVID ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini diperlukan tidak sekedar minimalis approach yang sekedar pembiayaan, tapi integrated approach di mana pendekatannya itu terintegrasi dengan semua segi yang ada di masyarakat. Enggak cuma dulu keuangan, tapi terhubung, terkoneksi dengan kegiatan hari demi hari masyarakat itu apa. Sehingga antara keuangan, kesejahteraan masyarakat itu nyambung. Kegiatannya juga nyambung. Bahkan termasuk perpustakaan itu nyambung banget dengan inklusi keuangan. Nah, ini adalah salah satu ukuran keberhasilan pemberdayaan UMKM ataupun kewirausahaan untuk perekonomian. Apa? Salah satu keukuran keberhasilan sebuah program UMKM atau kewirausahaan ini adalah satu, daya jangkau atau outreach. Apa yaitu? Kalau program itu bisa menjangkau makin banyak manusia, makin bagus. Makin banyak orang yang terlibat, makin bagus. Makin banyak stakeholder terlibat, makin bagus. Tapi ini baru jumlah angka. Mulai 16 hanya angka. Ini sudah bagus tapi tidak cukup. Lebih dari sekedar jangkauan atau jumlah orang, kita juga harus mengandalkan program ini harus sustain. Harus ada kesinambungan secara komersial juga. Kenapa? Kalau program ini bagus tapi hanya sekedar setahun selesai, buat apa? Program perpustakaan bagus tapi setahun selesai, ya buat apa juga? Harus ada kesinambungan, berkelanjutan. Makanya prinsip kedua sebuah KPI-nya adalah sustainability. Harus ada keberlanjutan program. Yang ketiga apa? Outreach atau sustainability ini harus juga bisa berdampak. Tadi Bu Erlin sempat memberikan sedikit penjelasan mengenai dampak.
Nah, ini juga di dalam pemberdayaan ekonomi kewirausahaan atau UMKM ini, di samping daya jangkau dan kesinambungan, harus langsung berdampak pada masyarakat itu. Bagus, tapi nggak berdampak langsung buat apa? Ya, yang dibutuhkan A, tapi yang dikerjakan B, yang nggak berdampak. Nah, maka harus dikunci dana ini, berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan. Ya, ini perlu adanya komunikasi satu sama lain supaya betul nyambung program yang dilakukan itu benar-benar nggak sekedar menjangkau banyak orang dan berkesinambungan, tapi benar-benar menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kebutuhan itu terpenuhi. Nah, ini harus ada dampak itu. Lalu yang terakhir apa? Harus bisa diukur. Ukurannya kalau perlu ukuran standar internasional. Sehingga kalau bilang orang bagus, ya bukan dari kacamata kita sendiri, tapi ada orang lain yang bisa melihat dan ngomong, oh ini program ini bagus. Nah, kalau perlu bahkan standarnya nggak cuma nasional, tapi juga internasional, sehingga kita bisa dilakukan. Nah, to the point aja langsung. Setelah ini semua pendekatan ini dan juga integrated approach tadi di dalam pemberdayaan UMKM, perekonomian ini. Lalu perpustakaan langsung bisa ngapain nih? Peran perpustakaan yang tadi lagi mau bertransformasi ya dengan inklusi berbasis sosial tadi ya. Apa yang bisa lakukan? Banyak banget. Di bidang kewirausahaan atau UMKM itu ada program Financial Inclusion Program. Financial Inclusion Program ini programnya OJK dan Bank Indonesia. Ini adalah bagaimana suatu perbankan ataupun jasa pembiayaan itu bisa menjangkau seluruh segenap masyarakat di Indonesia. Nggak peduli desa, nggak peduli di kota, nggak peduli itu orang tua ataupun anak muda, nggak peduli dia itu orang normal ataupun difabel. Nggak peduli ya perguruan tinggi lulusannya ataupun cuma sekedar lulus SD, semua dapat akses pembiayaan, semua dapat kemampuan untuk mendapatkan jasa-jasa keuangan. Itu Financial Inclusion Program. Perpustakaan bisa ngapain? Bisa mendorong program-program ini, menyediakan bahan-bahan yang mendukung program ini. Ada banyak, dari daya baca, dari kemampuan segala macam. Nah, ada juga literasi keuangan dan kewirausahaan yang jadi programnya kementerian-kementerian terkait, Kementerian UMKM dan juga perbankan. Apa yang jadi bisa dilakukan oleh perpustakaan? Sama. Inilah literasi keuangan, bagaimana kita mengelola uang kita, bagaimana kita bisa nabung, bagaimana kita bisa mengalokasikan uang kita ini untuk sekolah, untuk main-main, jalan-jalan, atau untuk kesehatan, atau macam. Bagaimana mengelola ini? Ini kan suatu keterampilan yang harus dipelajari. Perpustakaan bisa menjadi salah satu agen untuk hal begini. Betul? Sebagai seorang jadi pengusaha, biar mereka bisa mendapatkan di sekolah atau kuliah, tapi perpustakaan bisa menjadi agen tempat mereka belajar soal kewirausahaan seperti ini. Inilah literasi keuangan. Nah, lebih dari lagi apa yang bisa dilakukan oleh perpustakaan? Memang ada banyak program soal konsultasi pendamping UMKM oleh kementerian atau oleh perbankan. Nah, perpustakaan bisa ikut menjadi fasilitator bagi program-program konsultasi pendamping UMKM ini. Lebih dari itu, sebetulnya inti utama salah satunya adalah perpustakaan bisa menjadi apa? Sumber data dan informasi terkait atau big data terkait kewirausahaan, UMKM, perekonomian, dan keterampilan-keterampilan teknis yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun perekonomian. Intinya sinergi dengan semua stakeholders, perpustakaan bisa sangat berperan. Perpustakaan bisa menjadi ikon tertentu di setiap angle di masyarakat untuk kesejahteraan. Kalau mau bersinergi, baik itu secara manual langsung kepada masyarakat, ya. Tapi kalau sekarang kan belum saatnya ya karena pandemik ya. Tapi juga bisa secara digital, secara offline ataupun secara online dipadukan bareng-bareng. Next please. Next. Nah, ini ada beberapa program sepenggal aja lah, apa yang dilakukan oleh BMC, apa yang dilakukan oleh perbankan. Ya, ada program perbankan soal pemberdayaan UMKM dengan cara mengklaster, dipotong-potong, dibagi-bagi. Oh, nasabah di bidang pasarnya ini, nasabah di bidang pertanian, nasabah di bidang perikanan, nasabah di bidang macam-macam. Itu kita bikinkan program untuk melatih dan mempromosikan bisnis mereka.
Mereka ada juga dengan Kementerian BUMN, ada rumah kreatif BUMN yang dipakai untuk inkubasi bisnis. Nah, ini juga untuk menaikkan tingkat kemampuan mereka berusaha. Lalu ada juga inkubator, inkubasi bisnis di setiap tempat di Indonesia. Ya, ini juga bisa disambungin. Ada lagi peningkatan literasi keuangan yang biasanya dilakukan oleh OJK dan BI. Perbankan juga punya program itu. Perpustakaan bisa ikut gabung menjadi fasilitator di situ. Nah, ada lagi satu lain, ada program namanya Wirausaha Brilian. Ini aplikasi. Aplikasi ini sangat terintegrasi untuk informasi, media online, pelatihan pendampingan, konsultasi pendampingan, komunitas, promosi, bahkan untuk financial literacy. Nah, ini kalau disambungi dengan apa yang ada di perpustakaan, luar biasa ini, akan sangat powerful sekali. Nah, ini mungkin bisa ngomongin lebih teknis lagi gitu nantinya, sehingga ini bisa nyambung. Nah, next please. Next, lanjutnya. Nah, apalagi? Terus, halo Pak? Halo Mas Waluyo? Terus? Nah, ini contoh. Itu tadi contoh. Oh, enggak, sebelumnya Mas. Sebelumnya. Nah, ini aplikasi ini. Ini adalah aplikasi yang dipakai untuk pemberdayaan dan kewirausahaan dan UMKM. Nah, ini sebetulnya kalau kita bersinergi di sini luar biasa ini perpustakaan. Karena kita bisa butuh yang online bahkan yang offline sama-sama bisa dikerjakan bareng. Next please. Terus, Mas. Nah, saya mencoba browsing dan sempat tanya ke beberapa pihak, apa sih yang bisa dilakukan oleh perpustakaan ini? Wah, ternyata sudah bagus. Ya, sudah ada satu program-program yang membuat kita tuh tertrigger untuk membuat kewirausahaan UMKM itu nyambung dengan literasi yang dilakukan oleh perpustakaan. Ini saya secara browsing itu ada satu program yang tergelitik ya, perpustakaan di Hatukau memantik perbaikan taraf hidup warga desa. Ini di Ambon nih Pak Sela. Ini programnya Perpustakaan Nasional ini. Luar biasa. Saya baca bahkan ada videonya. Wah, ini salah satu financial inclusion yang dilakukan. Nah, mestinya yang kayak gini-gini ini perlu banyak lagi dilakukan sehingga menunjukkan betapa perpustakaan itu dapat diakses bahkan di tempat agak terpencil sekalipun ada. Ya, ini di Watukan, daerah Ambon. Ini sangat membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan keterampilan mereka. Next please. Nah, saya juga terbelalak. Ini ada aplikasi yang sudah dibikin oleh Perpusnas ini. Ada iPusnas, rak buku digital milik Perpustakaan Nasional ini. Saya sudah coba apply aplikasi ini. Download dan coba. Wah, luar biasa. Ya, ini kita bisa melihat buku-buku apa yang bisa, kemudian berinteraksi, tanya jawab, dan juga bisa membaca buku-buku berdasarkan klasifikasi. Saya masih ingat waktu saya mahasiswa ada satu mata kuliah soal kelas itu ya, ada satu bagaimana mengolah ini, ada yang namanya klasifikasi Dewey. Klasifikasi Dewey ini adalah bagaimana kita mengelompokkan buku-buku itu sesuai dengan segmennya, sesuai dengan pengarangnya, penerbitnya, ataupun segmen topik yang segala macam-macam. Nah, ini ribet sekali gitu. Nah, sekarang dengan ada aplikasi ini nggak perlu lagi kutak-kutik segala macam klasifikasi, tinggal set ketemu tuh. Ini suatu antitesa istilahnya. Kalau perpustakaan didisrupsi, ini adalah solusinya. Nah, saya bersyukur ini ternyata Perpusnas sudah demikian jauh, dan ini mungkin terus bisa dikembangkan. Bahkan di tengah-tengah COVID ini ada program apa itu namanya kan, habiskan waktu di rumah aja membaca buku daring melalui aplikasi iPusnas. Ini luar biasa. Ini kan salah satu kontribusi. Nah, sekarang masalahnya apa? Next please. Ini kan sudah yang bagusnya. Yang offline sudah bagus, yang online sudah bagus. Masalahnya apa? Ini Bapak-Bapak, ini kisah nyata nih. Bapak-bapak, para kepala dinas perpustakaan provinsi dan juga di kabupaten. Saya waktu mau ngomong ini, saya sempat nanya pada beberapa stakeholder. Ketemu salah satu lulusan SMK soal kewirausahaan.
Dan kemudian dia merefer ke beberapa sekolah yang kebetulan punya program berkunjung ke perpustakaan. Luar biasa, saya ketemu itu. Apa yang dia lakukan? Ini kisah nyata. Mereka kaget. Perpustakaannya bagus. Wah, aku dikasih kartu. Ya, ini lihat nih. Ini ada kartu ini kan. Kartu kartu perpustakaan seumur hidup. Senang sekali orang yang melihat ini. Terus kemudian dia share waktu dia berkunjung ke Perpustakaan Nasional. Ini promosi yang luar biasa ini. Bagus sekali ini. Dia tunjukkan foto-foto di Perpustakaan Nasional seperti ini. Rapi, cakep, bersih, dan bagus. Mereka merasa diterima begitu. Bagus. Mereka lihat ada komputernya segala macam. Nah, beberapa di antara mereka, saya tanya, setelah itu ngapain? Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Jadi gunanya apa? Nggak ngerti. Nah, lah katanya bagus. Iya, saya cuma lihat-lihat. Nah, kan repot, Pak. Sudah bagus-bagus, luar biasa, tapi ternyata begitu udah lihat perpustakaannya, dia belum bisa memanfaatkan perpustakaan ini secara maksimal. Karena sekedar melihat ini bagus dan buku yang bagus. Lihat buku yang bagus, gedungnya bagus, dan seterusnya. Ada program, ada kartunya yang bagus. Nah, itu satu sisi. Tapi ini yang bagus lagi, Pak. Di sisi lain, saya nanya lagi, ini ada beberapa yang saya tanya nih. Yang saya tanya di foto ini. Ini nyata nih, Pak. Apa? Pak, ada aplikasinya loh. Aplikasinya ini bisa searching tuh. Ada buku ini bisa searching. Nah, ini loh, Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kadangkala kita sudah punya program bagus, tapi sosialisasinya tidak rinci sampai ke manfaatnya. Fiturnya disebutkan, ketemu, tapi manfaatnya apa? Tidak disampaikan. Jadi sebetulnya sosialisasi yang bagus ini masih koma, sehingga apa yang sudah bisa maju, jadi tidak bisa maju. Gara-gara apa? Masih koma. Nah, jadi pembelajarannya untuk kesimpulannya adalah perpustakaan sebetulnya bisa sangat berperan dan sudah berperan dan bisa lebih berperan lagi kalau cara sosialisasinya bersinerginya itu lebih detail dan rinci. Salam sehat, salam sukses. Semoga perpustakaan ini menjadi media utama inklusi bagi kesejahteraan. Luar biasa. Terima kasih, Bapak. Monggo kita tunggu di pertanyaan berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Agus Rahmadi yang sudah begitu bersemangat dan dengan pemaparan yang cukup kaya akan informasi, mencoba memberikan perspektif dari pandang pelaku perbankan dalam penanganan UMKM. Kami berharap apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Agus bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam memfasilitasi pengembangan UMKM, usaha mikro terutama di daerah di kabupaten atau provinsi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali Bapak Ibu peserta sosialisasi dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan melalui fitur Q&A yang tersedia. Silakan Bapak Ibu tuliskan pertanyaan dan tanggapannya di fitur tersebut.